Lebih dari 18 nama. Terima kasih banyak buat para donatur yang udah mempercayakan Agus. Agus bersumpah demi nama Allah, Agus nggak pernah menggunakan uang tersebut dengan cara berfoya-foya. Uang itu udah Agus kembalikan semua, tidak pernah Agus pakai. Karena aku masih pakai yang lama, tolong jangan hujan Agus. Itu kan milik Agus, hak Agus. Agus akan gunakan itu buat pengobatan Agus, buat keseharian Agus. Tapi tolong jangan pernah berpikir negatif buat Agus. Apapun yang kalian bantukan buat Agus itu, Agus sangat bersyukur, berterima kasih. Tanpa kalian juga Agus bukan siapa-siapa. Sangat berterima kasih banget sama kalian semua. Tuh, bayangin tuh. Jadi Bang Agus, Bang Agus. Sebenarnya Bang Agus sudah dapat duit loh, banyak 1 M, 1,5 miliar kita bilang ya. Tapi Bang Agus banyak tingkah gitu. Udah kalau misalnya dapat duit udah gitu. Diam, kelarin masalah lo, berobat, selesain gitu. Nah, jangan ini yang orang berbuat baik dilaporin. Nah, jadi sekarang kan azab kan sama Allah kan. Nah, tengok sekarang ada yang mau nolong Bang Agus lagi. Ini media sosmed Bang Agus. Ini zamannya media semua canggih Bang Agus. Nah, kalau Bang Agus tingkahnya kayak gini, siapa yang mau bantu Bang Agus coba? Yang ada netizen nek semua lihat Bang Agus, betul. Aku turut kesian lah lihat Bang Agus ya. Walaupun uangku 100 tak balik, udahlah nggak apa-apa lah. Yang penting aku ikhlas lah, itu untuk Bang Agus, mau sampai tak sampai untuk orang lain pun nggak apa-apa lah. Buat apa? Uang. Uang udah nggak perlu aku. Yang aku perlukan harga diri. Tuh kan? Sekarang blunder kan? Rasain lo. Sekarang sudah ditolak BPJS. Kemarin sok-sokan nggak butuh duit. Katanya duit nggak penting. Aduh, kamu sih nurutin hawa nafsu kamu nurutin Wawa, kamu nurutin pengacara-pengacaramu itu. Sekarang yang menderita siapa? Sekarang yang sengsara siapa? Tapi kamu masih ada kesempatan kok. Novi bilang, duit dikip di yayasan bukan buat yayasan Novi, bukan buat Novi, tapi memang mau balik ke tujuan awal. Tujuan awal itu buat pengobatan mata kamu. Tapi sekarang kok seolah-olah kita semua di seluruh Indonesia bahkan dunia, kamu prank. Ternyata kamu nggak buta ya. Ternyata kamu sudah bisa melihat. Ya alhamdulillah, syukur kalau sudah bisa melihat. Jadi udah nggak perlu lagi dong duitnya 1,5 M loh. Itu bisa duitnya dipakai buat kebutuhan lain. Kan Teh Novi masih punya ODGJ, orang-orang lain yang lebih membutuhkan. Contohnya Bang Faisal itu, yang dia bilang cuman minta doa. Dia nggak butuh duit. Dia nggak perlu bayar cicilan. Dia nggak butuh buat shopping. Dia nggak butuh HP baru. Dia nggak butuh kayak apa itu yang sudah belanja-belanja online itu. Bang Faisal nggak butuh. Kayaknya lebih baik duitnya dikasih ke Bang Faisal aja deh. Jadi sekarang kamu minta aja sama pengacara kamu, pengacara yang membela kamu, yang kemarin digeruduk sama Bang Densu. Kasian. Makanya jangan nurutin hawa nafsu. Kalau udah buta, kamu tuh mesti tahu diri lah gitu, dan tahu cara berterima kasih. Itu kembali lagi kayak air susu dibalas air tuba. Itu udah zaman kapan? Suatu saat kamu udah ditinggalkan sama pengacaramu, ngapain coba? Nyengir, nggak ada yang ngebantu lagi. Orang mau membantu kamu udah mikir 2 kali lagi. Agus Salim, korban penyiraman air keras yang mengakibatkan wajah dan matanya rusak, datang dengan kabar baru. Agus mau berobat ke rumah sakit, namun ternyata ditolak untuk menggunakan BPJS. Diceritakan Krisnamurti yang mengantarkan Agus berobat ke RSCM Jakarta. BPJS Agus ditolak untuk digunakan mengobati bagian matanya karena terhalang oleh aturan.
saya yang mengantar Agus berobat ke RSCM. Setelah sampai di sana, dari BPJS ditolak. Setelah ditanya dari kantor BPJS dan sempat rapat dengan humas rumah sakit, mereka terangkan ada Panpres 59 tahun 2024 korban kecelakaan, penganiayaan dan sebagainya tidak ditanggung oleh BPJS, ungkap Krisnamurti. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Itu kan milik Agus, hak Agus. Agus akan gunakan itu. Gus, pengacara kamu itu kemana semua, Gus? Itu kan kemarin si Tehnopi Pratiwi kan udah dilaporin. Gimana prosesnya itu? Kan itu udah berjalan gitu loh. Kenapa sekarang harus dengan cara seperti itu? Ya dengan menghibah, ya kan? Dengan kata-kata yang seperti itu. Dan kamu kemarin sudah bilang juga bahwasanya kamu itu nggak butuh uangnya. Lebih penting harga diri istri kamu. Kan udah bilang bahwasanya istri kamu itu harga dirinya lebih penting dari uang itu. Buat apa uang itu? Kan gitu kamu bilang, ya kan? Jadi ya apa yang kamu ucapkan itu harus kamu pertanggungjawabkan dong, ya. Jadi jangan lagi berharap dengan uang itu, ya. Ikutin aja proses hukum yang sudah kamu buat kemarin, buat LP itu, ya kan, bersama pengacara kamu. Kemudian kemarin itu kan teringatnya nih, ya, karena ada juga kemarin videonya. Kamu kan udah kemarin mata yang sebelah itu udah bisa melihat, ya, udah bisa melihat, ya kan, udah bisa melihat warna apa semua, ya kan. Kemudian sekarang kenapa harus ditutup, Gus? Kalau ditutup nanti matanya jadi malah makin gelap gitu. Harusnya itu dibuka aja gitu, nggak usah ditutup. Apa sih maksudnya ditutup gitu? Mungkin ada maksud ya kali ya. Ya nggak ngerti lah kita tujuan kamu itu apa. Nggak usah terus ditutup, Gus, buka aja biar matanya itu lebih leluasa. Mungkin aja bisa semakin membaik gitu ya. Oke? Sisi lain, dengan ditolaknya Agus berobat menggunakan BPJS, maka otomatis biaya pengobatan harus ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan. Berhubung Agus tidak memiliki uang, Krisnamurti lah yang akan menanggung biaya pengobatan matanya tersebut. Krisnamurti meminta Novi selaku orang yang membantu melakukan penggalangan dana buat Agus dan terkumpul 1,5 miliar lebih untuk mengalokasikan dana yang telah terkumpul tersebut untuk biaya pengobatan Agus Salim. Niat baik Novi, yayasan untuk mengobati kebutaan Agus, harusnya waktu mendengar kabar ada potensi Agus bisa melihat itu, harusnya ini kabar bahagia bagi sebuah yayasan Pratiwi Novianti, tuturnya. Dia pun meminta Pratiwi Novianti untuk segera bertemu dengan Agus untuk membicarakan masalah pengobatan. Apalagi, pengobatan untuk Agus harus cepat ditangani supaya dia benar-benar bisa melihat dengan baik. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ini Indonesia, negara demokrasi, dan kita punya hak untuk berpendapat. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Anda, Ibu Barbie Komlasari, izinkan saya berpendapat. Dan saya paham Anda lebih mengerti tentang hukum. Terlepas bisa dipidanakan atau tidak, terlepas diatur undang-undang atau tidak, terlepas ada pasalnya atau tidak. Logikanya, masyarakat Indonesia rela berdonasi menyisihkan sedikit uangnya untuk membantu pengobatan mata si Agus atas dasar kemanusiaan, karena masyarakat pun tidak sembarangan dan tidak asal-asalan. Walaupun tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang tertulis, masyarakat sangat berharap uang donasi tersebut bisa dimanfaatkan dan disalurkan untuk tujuan awal, yaitu pengobatan mata si Agus. Jadi seharusnya tidak ada kata terserah. Dana tersebut bisa digunakan untuk apa saja. Satu contoh, misal Anda sebagai orang tua memberi sejumlah dana kepada anak Anda untuk biaya transportasi, untuk jajan, untuk biaya sekolah. Kemudian anak Anda menggunakan uang tersebut untuk membeli sesuatu hal yang tidak dan yang tidak penting. Bagaimana sikap Anda? Terlepas bisa dipidanakan atau tidak, terlepas diatur undang-undang atau tidak, tetapi Anda sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, pasti ada perasaan marah. Begitupun dengan masyarakat Indonesia yang sudah mau menyisihkan uangnya untuk membantu si Agus melakukan atau membiayai pengobatan matanya. Selain Anda seorang artis, seorang public figure, juga Anda seorang advokat. Tolong untuk lebih bijak lagi dalam beropini, dalam berpendapat, apalagi pendapat dan opini Anda terpublikasi. Jangan sampai video statement Anda seperti ini
Jangan sampai video-video yang berisikan pendapat dan opini seperti video Anda dilihat oleh orang-orang atau korban-korban dengan kasus atau case lain, dan kemudian mereka mengikuti menggunakan uang donasi yang diberikan. Dan terakhir, pakar pendidikan autis ikut bicara seputar moral di balik kasus Agus dan Pratiwi Novianti. Menurut Dr. Ima, membeberkan tidak mau menyalahkan siapapun, terutama kedua belah pihak yang sedang berseteru. Bunda Ima menerangkan bahwa donatur tujuan awal membantu menyumbang supaya Agus bisa sembuh total dan kembali melihat. Jadi kalau uang donatur tidak digunakan semestinya secara moral tidak tepat, karena ada tanggung jawab dan moral yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang menyumbang atau memberikan donasi, ungkap Bunda Ima. Komisioner Komnas Perlindungan Anak juga mengungkapkan, kecuali setelah tujuan awal berobat telah tuntas dan ada sisa atau kelebihan uang dari hasil pengumpulan dana donasi tersebut, baru boleh dipergunakan buat keperluan Agus yang lainnya, seperti membayar hutang banknya. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.